Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Bapa pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku selamatkan hidupku semua, karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Bapa pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, semuanya itu karena anugerah, karena kasih karunia Bapa bagi kita, anak-anaknya yang dikasihinya, yaitu kita yang oleh karena iman kita dipelihara oleh kekuatan kuasa Allah yang sempurna sampai pada akhir zaman, di mana keselamatan dinyatakan bagi kita. Saudara terkasih, apapun keadaan kita pada hari ini, kita mengucap syukur, dan biarlah hati kita selalu memuji-muji Tuhan. Roh kita bermazmur, menari, bersukacita, tinggikan nama Tuhan, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, pada pagi hari ini, lewat udara, kuasa Tuhan tidak terbatas, Roh Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Firman Tuhan berkuasa menyembuhkan kita. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Disampaikan firman-Nya, disembuhkan dia. Saudara terkasih, sebab itu kita harus senantiasa hidup oleh karena firman Tuhan. Kita bukan hidup oleh karena makanan, tetapi setiap firman Tuhan itu bekerja memberikan kehidupan bagi kita. Sebab itu saudara terkasih, baiklah kita di akhir zaman ini senantiasa hidup meninggikan nama Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini terjadi kegelapan di bumi dan kekelaman dalam kehidupan bangsa, baik kaum pribadi maupun lepas pribadi, semuanya hidup di dalam kekelaman,
jika tidak hidup di dalam terang firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang firman Tuhan, maka kasih karunia, anugerah, berkat Tuhan, dan Tuhan bercahaya di setiap anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman yang hidup, mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Saudara terkasih, dan biarlah pada akhir zaman ini, saudara terkasih, pada akhir zaman akan terjadi goncangan baik di langit maupun di bumi, maupun air akan menjadi seperti darah. Saudara terkasih, akan terjadi bermacam-macam keadaan yang sungguh membuat setiap orang menjadi gelisah, ketakutan. Saudara terkasih, karena bumi bergoncang, langit pun bergoncang. Saudara terkasih, tidak terkecuali saudara terkasih, kehidupan kita pun akan digoncangkan, iman kita pun akan digoncangkan dari berbagai-bagai sudut. Saudara terkasih, dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, maupun dari setiap pribadi-pribadi akan mementingkan sendiri dirinya dan akan menjadi hamba uang dan menjadi pembual. Saudara terkasih, sebab itu di akhir zaman ini mari kita senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara terkasih, mohon kita hikmat dan perolehlah hikmat agar kita beroleh pengertian, agar kita beroleh kekuatan dan beroleh pengenalan, agar kita dididik, dituntun di jalan yang benar, ditunjuk kesalahan kita untuk kita berubah kelakuan kita, karakter kita. Saudara terkasih, dari karakter yang acuh tak acuh menjadi karakter yang rendah hati, yang mempunyai telinga rohani yang peka dan mata rohani yang peka untuk firman Tuhan, untuk tanda-tanda akhir zaman, sebab kedatangan Tuhan, saudara terkasih, telah datang lewat anak-anak manusia yang rendah hati bersama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara terkasih, sebab itu kita jangan heran jika kita melihat bahwa anak-anak Tuhan yang bersaksi akan tampil dengan bercahaya kemuliaan Allah. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, jangan kita ketinggalan, jangan kita tertidur di dalam dosa dan mabuk dalam anggur hawa nafsu dunia yang senantiasa dihamburkan oleh Lucifer dan antek-anteknya lewat daging, lewat keinginan mata, lewat keangkuhan hidup, lewat nafsu-nafsu yang senantiasa bergejolak di dalam diri kita untuk melawan kita. Saudara terkasih, sebab itu mari kita senantiasa bertekun di dalam iman, mari kita bertekun di dalam doa, dan kita bergiat di dalam membaca firman Tuhan. Baiklah, hari ini saya akan berbagi firman yang boleh membangun kita, yaitu Yakobus 3. Saudara terkasih, ayat 6. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam hidup kita, agar kita berjaga-jaga
untuk lidah kita, perkataan kita, saudara terkasih, karena lidah juga adalah api, saudara terkasih, yang dapat memegahkan perkara-perkara besar, yang dapat juga mencemari tubuh, yang dapat juga menjalankan roda kehidupan. Firman Tuhan, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara terkasih, begitulah firman Tuhan. Kita harus menjaga lidah kita, saudara terkasih, sebab saudara terkasih, lidah pun merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota tubuh kita yang dapat menodai tubuh dan menyalakan roda kehidupan saudara terkasih, dan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, kita harus menjaga lidah kita, saudara terkasih. Baiklah kita cepat mendengar, lambat bicara, dan lambat marah, sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Dan kita harus menjaga lidah kita, saudara terkasih. Jangan kita mau menjadi guru, saudara terkasih, banyak mau menjadi guru, yaitu kita sok-sok pintar, saudara terkasih, menghakimi, menasehati orang, saudara terkasih, tetapi kita tidak dapat melihat selumbar balok di mata kita, selumbar di mata orang kita lihat, saudara terkasih. Sebab jika kita mau menghakimi, mengajar, tetapi pengajaran kita tidak benar, saudara terkasih, kita akan mengalami penghakiman yang berat, saudara terkasih. Sebab manusia tidak luput dari kesalahan, saudara terkasih. Manusia di dalam keadaannya adalah banyak kesalahan. Jika seseorang telah sempurna dalam perkataannya, tidak bersalah dalam perkataannya, maka ia telah sempurna, saudara terkasih, dan ia dapat menguasai tubuhnya, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Seekor kuda ditaruh kekang pada mulutnya, yaitu supaya dapat diarahkan, saudara terkasih, supaya kita yang menaruh kekang di mulut itu dapat menguasai tubuhnya kemana ia mau berjalan, saudara terkasih. Begitupun kapal yang besar berjalan di lautan lebar, oleh karena angin dikendalikan oleh kemudi yang kecil yang dikemudikan oleh seorang kemudi. Begitupun juga manusia, saudara terkasih, dikendalikan oleh lidah. Juga api yang kecil dapat membakar hutan yang besar. Demikian juga lidah, saudara terkasih, dapat memegahkan perkara-perkara besar, saudara terkasih, sebab ia adalah bagian dari dunia kejahatan yang mengambil tempat di bagian tubuh kita, yang dapat menodai seluruh tubuh kita dan dapat memutar roda kehidupan, sedang dia dinyalakan oleh api neraka, saudara terkasih. Begitu dahsyat lidah ini, saudara terkasih.
Jika kita tidak membuat kekang seperti kekang di mulut kuda, saudara terkasih, tidak ada yang dapat menjinakkannya, saudara terkasih, sebab ia buas dan lidah ini mengandung racun yang mematikan, saudara terkasih. Begitu buas binatang-binatang di udara maupun di laut, bahkan yang melata, yang merayap di udara, dapat dikendalikan oleh manusia. Tetapi siapakah yang dapat mengendalikan lidah? Dan siapakah yang dapat menguasai lidah? Sebab ia adalah buas dan mengandung racun yang mematikan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus menjaga lidah kita dari kejahatan, dari tipu muslihat, saudara terkasih. Sebab tidak mungkin pohon ara akan berbuahkan anggur, demikian juga pohon anggur tidak mungkin berbuahkan pohon ara, dan mata air yang mengeluarkan air asin tidak mungkin juga mengeluarkan air tawar. Dan kita tidak boleh begitu, saudara terkasih. Jangan kita memuliakan Tuhan dengan lidah kita, tetapi kita menghina ciptaan Tuhan. Jangan pula dari mulut kita keluar berkat, tetapi dari mulut kita keluar juga kutuk, saudara terkasih. Sebab itu, biarlah kita menjaga lidah kita daripada yang jahat. Jika seseorang ingin melihat hidup dan mencintai hidup, ia harus menjaga lidahnya daripada yang jahat dan menjaga hatinya. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan, saudara terkasih. Sebab jika hati kita jahat, maka pikiran kita akan menjadi gelap, dan perbuatan kita pun akan menjadi perbuatan-perbuatan yang lahir daripada kegelapan, saudara terkasih, yaitu kata-kata yang kotor, kata-kata yang sembrono, saudara terkasih. Barang siapa yang sering menggemakannya, maka ia akan menuainya, saudara terkasih. Sebab dari manakah orang dapat dilihat, saudara terkasih, apakah dia baik atau tidak, yaitu dari buahnya. Jika orang yang baik, dia akan menghasilkan buah yang baik. Jika orang yang tidak baik, tentu dia menghasilkan buah yang tidak baik, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini menjaga lidah kita, perkataan kita, biarlah kita menggemakan berkat, damai sejahtera, dan sukacita. Barang siapa yang menggemakannya, maka ia akan menuainya, saudara terkasih. Mari kita memuji, bermazmur, menyembah Allah, dan kita hidup di dalam, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman, dan kita menggemakan sukacita, damai sejahtera, pujian, syukur kita kepada Tuhan senantiasa, maka kita akan memetik buahnya, saudara terkasih. Kiranya biarlah pada pagi ini, hari ini, apapun keadaan kita selalu bersyukur, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan yang sempurna, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang sampai selamanya. Shalom.